Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huta Memutar Fosi dari kelompok 3 nomor ASIM 7 peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan learning journal tentang analisis isu kontemporer dengan tutor Bapak Dwi Hanggoro. Pada materi kali ini kita akan membahas 3 materi pokok. Yang pertama adalah konsepsi perubahan lingkungan, isu-isu strategis kontemporer, dan yang ketiga teknik analisis isu. Yang pertama, konsepsi perubahan lingkungan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Menurut Michael Hammer, kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Sebagai PNS, kita mempunyai fungsi dan tugas yaitu yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua, sebagai pelayan publik, yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Terkadang terjadi kontraindikasi, di satu pihak PNS harus melayani masyarakat sebaik-baiknya, melakukan dengan ramah, tulus, dan profesional. Namun, di lain pihak, semua yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS dituntut kreatif dan melakukan inovasi dalam melaksanakan pelayanan ke masyarakat. PNS harus bisa menunjukkan perannya dalam koridor peraturan perundang-undangan namun tidak boleh melanggarnya. Berikutnya ada 4 level lingkungan strategis, yaitu yang pertama individu, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat baik level lokal dan regional, dan yang keempat nasional dan dunia. Ada 6 modal yang bisa digunakan untuk menghadapi perubahan lingkungan. Yang pertama adalah modal intelektual, yang terdiri dari kemampuan kita untuk belajar, untuk menambah pengetahuan yang luas sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, modal emosional, mampu mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga, modal sosial, misalnya kemampuan berempati, kemampuan berkomunikasi, kemampuan kerjasama tim, kemampuan mengelola konflik. Yang keempat, modal ketabahan. Yang kelima, modal etika atau moral, misalnya kita harus punya integritas, bertanggung jawab, penyayang, pemaaf. Dan yang terakhir, modal kesehatan atau kekuatan fisik atau jasmani. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu isu-isu strategis kontemporer. Adalah isu-isu yang menyita perhatian ruang publik. Contohnya yang pertama adalah aksi teroris dan radikalisme, korupsi, narkoba, money laundering, proxy war, kejahatan mass communication misalnya hoax, terus hate speech. Jadi kita sebagai PNS harus berhati-hati, jangan ikut menyebarkan hoax, jangan ikut menyebarkan kata-kata yang tidak pantas, terus bisa punya integritas, jangan korupsi, jangan menyalahgunakan narkoba. Kemudian lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang teknik analisis isu. Sebelum menentukan isu, kita harus melakukan scanning dulu, media scanning. Jadi kita harus mencari referensi dulu, misalnya dari media massa atau melakukan survei. Setelah kita mengumpulkan beberapa isu, lalu kita akan menggunakan teknik tapikan isu untuk menentukan isu yang layak dibahas dengan menggunakan teknik APKL ataupun dengan teknik USG. Jadi di sini akan menilai benar-benar aktual, benar-benar problemnya kompleks ataupun terkait dengan hajat hidup orang banyak, benar-benar real nyata kasusnya, benar-benar urgensi, mendesak, terus gimana perkembangan isunya, apakah bisa berkembang dengan cepat, seperti itu. Kemudian setelah kita menemukan satu isu yang menarik, kita akan menggunakan teknik analisis isu. Kita bisa menggunakan mind mapping, fishbone diagram, ataupun analisis SWOT. Demikian presentasi learning journal dari saya. Jika ada salah-salah kata saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.